Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sudah bangun dalam keadaan penuh sukacita dan selalu bersyukur sebelum kita memulai aktivitas kita. Oke baik saudara, saya akan menyampaikan satu renungan yang menjadi perenungan saya dari kitab Matius pasal ke-22. Ayat ini juga sangat terkenal, sangat menjadi ayat hafalan bagi banyak orang. Tapi hari ini saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Matius pasal ke-22 ayat yang ke-36 dikatakan begini saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara-saudara, pada saat saya membaca ayat ini ketika manakala saya pertama kali bertobat, saya memahami bahwa hukum ini terlampau berat untuk dilakukan. Mengapa? Saya menyadari betul bahwa sebagai manusia biasa, sebelum saya mengenal kasih karunia, saya merasa bahwa tidak mungkin saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi saya. Apalagi yang lebih berat lagi, mengasihi manusia seperti saya mengasihi diri sendiri. Ayat ini sangat sulit untuk saya pahami saudara. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri sendiri? Padahal dalam kehidupan keseharian saya, dalam kehidupan keseharian orang-orang Kristen pada umumnya, bahkan pendetanya sekalipun yang bisa berkhotbah seperti itu, masih egois, masih lebih mementingkan diri sendiri. Saya sulit sekali melihat bagaimana hal ini bisa diaplikasikan. Nah saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu, saya mengerti bahwa pada saat Yesus mengatakan ini, dia berkata bukan sebagai satu hukum atau ketetapan yang diwajibkan bagi setiap umat manusia, tapi dia sedang berkata kepada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dalam kedua hukum inilah terangkum seluruh kitab para nabi. Dia berkata, aku memberikan perintah kepadamu untuk kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan aku memberikan perintah kepadamu untuk kau mengasihi manusia yang lain, sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yesus berkata, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mampu melakukannya selain daripada aku yang akan memberikan keteladanan bagimu. Dengan cara apa saudara? Dengan cara Yesus mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, Elohim pencipta alam semesta, begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga dia mengutus anaknya. Dan Yesus begitu mengasihi Bapanya. Karena begitu besar Yesus mengasihi Bapanya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap apa yang dia miliki, dia rela mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Kematian Yesus yang sempurna di atas kayu salib merupakan bukti bahwa dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya. Kematian Yesus yang sempurna di atas kayu salib menunjukkan betapa dia mengasihi saudara dan saya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini merupakan satu bentuk wujud cinta kasih yang sempurna dari apa yang sudah Yesus lakukan. Oleh karena itu saudara, beberapa hari yang lalu saya sampaikan, berilah dirimu untuk diperdamaikan di dalam kasih dan cinta kasih Kristus. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, setiap saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, Yesus mati bagi saudara dan saya, memberikan identitas kepada kita, identitas yang baru. Dia memberikan contoh keteladanan pada perintah yang dia ucapkan sendiri. Dia mampu mengatakannya dan dia mampu melakukannya. Dan dia mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Perintah ini merupakan satu perintah yang Yesus sudah genapi. Saudara dan saya mungkin belum mampu. Saya rasa pasti tidak akan mampu melakukan perintah ini seperti yang sudah Yesus lakukan. Tapi paling tidak kita mengarahkan diri kita
kita mau untuk belajar untuk mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin saudara. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, saya bisa mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara bisa mengasihi sesama manusia yang lain karena kita terlebih dahulu menerima kasih dan cintanya. Sehingga kita mampu untuk mengasihi manusia yang lain, mengasihi Tuhan. Oleh karena itu penting sekali saudara, sebelum kita bisa mampu mengasihi orang lain, kita perlu kenyang dengan kasih Kristus, kenyang dengan kasih Yesus, dengan cara kita menerima kematian yang sempurna di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pahami prinsip ini. Dan saya percaya, manakala saudara saya memahami prinsip ini, saudara akan mengalami kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan. Setiap tantangan yang sulit, ketika saudara tahu, kalau nyawa anaknya sendiri tidak disayangkannya untuk penebus kita, apalagi cuma masalah soal pergumulan dalam kehidupan. Saya percaya Dia memberkati kita, Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Oleh karena itu terus tetap hidup dalam firman-Nya, dalam ketetapan-ketetapannya. Sadari hari ini, pada pagi hari ini, bahwa saudara dicintai. Dia mati, Dia bayar lunas semua harganya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saya akan sambung besok pagi saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Amin, amin, amin.